jual beli ini, bagaimana kemudian kita memberikan yang terbaik agar kemudian Allah pun memberikan yang terbaik. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah SWT, di salah satu ayatnya di dalam Al-Quranul Karim, di surah At-Taubah ayat yang ke-111, Allah SWT menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an ila akhir ayat. Dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan tentang perniagaan antara kaum muslimin, orang yang beriman, dengan Allah SWT. Kalau bahasa kita adalah jual beli, ya. Allah SWT menyebutkan sesungguhnya Allah, innallah ishtara minal mu'minin, telah memberi dari orang-orang yang beriman. Apa yang dibeli dari orang yang beriman? Anfusahum wa amwalahum, diri mereka dan juga harta mereka. Dibeli oleh Allah dengan apa? Bi anna lahumul jannah, yaitu Allah beli dengan syurganya Allah SWT. Maka kalau kita bayangkan, kita umpamakan proses jual beli ini adalah kita dalam tanda kutip menjual, memberikan, mempersembahkan diri kita dan juga harta kita, sementara kemudian Allah akan memberikan untuk kita syurganya. Maka proses jual beli ini sering di dalam Al-Quran disebutkan, ya, ada beberapa kalimat atau kata-kata dengan menggunakan istilah ishtara atau jual beli. Ya, mungkin bisa jadi karena pada masa itu di antara hikmahnya adalah orang Arab saat itu familiar atau terbiasa dengan istilah jual beli, itu sehingga mudah difahami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin kita pernah mendengar ada kisah yang cukup menarik. Ada seorang anak kecil yang ketika membaca ayat ini kemudian dia menangis. Ketika ditanya, wahai Ananda, kenapa engkau menangis membaca ayat ini? Maka si anak kecil ini kemudian menyatakan bahwa sesungguhnya orang jual beli itu, kalau kita ibaratkan jual beli sesama manusia, si pembeli itu akan memilih barang atau dagangan yang terbaik untuk dibeli olehnya. Ya, kalau bahasa kita misalnya kita jualan, kita mau beli buah misalnya kepada penjual buah gitu, tentu kita akan memilih buah-buah yang terbaik yang kemudian akan kita beli. Sementara mohon maaf, buah-buah yang busuk, yang jelek akan kita tinggalkan, akan kita singkirkan. Nah, si anak ini kemudian membayangkan, begitulah kira-kira kemudian Allah akan membeli dalam tanda kutip jiwa kita dan harta kita. Maka dari pelajaran sederhana ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bagaimana agar kita menjadi orang-orang yang memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau bahasa tadi, kalau kita memberikan diri dalam pengertian adalah waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, fisik kita, semuanya adalah yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian dengan harta kita, tatkala kita berinfak, bersedekah, maka berikan itu yang terbaik. Ada satu kisah lagi tentang masalah terkait hal ini, ya, yaitu misalnya masalah kurban. Ya, Allah menyebutkan tentang kisah dua orang anak Adam. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq il qurba qurbanan, tatkala mereka diminta mempersembahkan kurban, fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Yang satu diterima, yang satu tidak diterima. Nah, kemudian yang satu yang tidak diterima, qala aqtulannak, sungguh aku akan membunuhmu. Tapi yang satu mengatakan, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Karena persembahannya kita tahu saat itu yang satu adalah yang sisa-sisa, yang busuk-busuk. Ya, dikisahkan yang satunya petani, dia memberikan buah-buahan hasil panenan yang jelek, yang busuk. Sementara satunya peternak, dia memberikan ternaknya yang terbaik. Pun demikian misalnya tadi kaitan dengan harta, Allah sampai menyebutkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun.
kita tidak mencapai, kalian tidak akan mencapai kebaikan secara sempurna hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hingga menginfakkan yang dicintai, yang disenangi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau tadi kita ingin dalam tanda kutip berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan Allah membeli segala apa yang kita miliki, baik jiwa kita, harta kita, fisik kita, waktu kita, tenaga kita, maka mestinya kita memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita misalnya membaca Quran, janganlah menggunakan waktu sisa, tapi betul-betul kita luangkan waktu kita untuk baca Quran. Kalau kita sholat misalnya, lakukanlah sholat dengan cara yang terbaik, bukan sholat dengan yang ala kadarnya, yang penting sholat, udah selesai gugur kewajiban, tidak. Tapi prinsipnya adalah jual beli ini bagaimana kemudian kita memberikan yang terbaik, agar kemudian Allah pun memberikan yang terbaik. Kalau ada orang mengatakan sesungguhnya surga itu murah harganya, maka justru saya pribadi mengatakan surga itu mahal harganya. Ya, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dunia, kita perlu pengorbanan. Ya, pengen punya rumah, pengen punya kendaraan, pengen punya macam-macam, kita harus bekerja keras. Apalagi kalau misalnya kita pengen punya rumah di surga, pengen punya istana di surga, pengen mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, tentunya pengorbanannya harus lebih keras, harus lebih giat, harus lebih semangat. Demikian, mudah-mudahan kita semua diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus beramal dengan amalan-amalan yang terbaik. Semoga kita semua bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.